Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan PAS Ganjil Matematika kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kita untuk dapat menyelesaikan soal PAS nanti. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung kita masuk ke nomor 1 mengenai segitiga Pascal. Kita lihat catatan yang di bawah sini, segitiga Pascal. Jumlah dua bilangan yang bersebelahan pada satu baris akan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Jadi, bilangan yang bersebelahan, kalau kita jumlah, hasilnya itu adalah bilangan yang ada di bawahnya. Contohnya, untuk mendapatkan nilai X yang ini, berarti kita dapatkan dari dua bilangan di atasnya yang kita jumlahkan. Berarti, X didapatkan dari 3 tambah 3, yaitu 6. Jadi, X-nya adalah 6. Kemudian berarti kalau X-nya 6, Y-nya juga bisa kita dapatkan nih. Tinggal ditambah 4 ditambah 6, jadi 10 Y-nya. Kemudian untuk Z juga kita lihat dua angka di atasnya yaitu 10 ditambah 5, menjadi 15. Jadi X, Y, dan Z adalah 6, 10, dan 15. Nomor 2, persamaan yang sesuai dengan pola di bawah ini adalah, jadi untuk mengetahui persamaannya atau rumusnya, ingat ya, rumus UN adalah UN sama dengan A tambah kurung buka N dikurang 1B. Jadi kita lihat nih, untuk pola yang pertama ini, ada berapa titiknya? Ada 1. Untuk pola yang kedua, dihitung titiknya ada 5. Untuk pola yang ketiga, dihitung titiknya ada 9. Untuk pola yang keempat, dihitung titiknya ada 13. Nah, kita lihat, tiap pola ini ternyata bertambah 4, dan bertambah 4, sehingga kita dapat menggunakan rumus UN barisan aritmatika. Jadi kita tulis rumusnya, kita tulis dulu, diketahui A-nya 1, B-nya adalah suku kedua dikurangi suku ke-1, yaitu 5 dikurangi 1, atau 4. Kemudian dimasukkan ke rumus UN. A-nya 1, 1 ditambah N dikurangi 1 dikali 4. 4-nya kita masukkan ke dalam kurung. Jadi 4 kali N, 4N, 4 kali min 1 jadi min 4. Jadi 1 ditambah 4N dikurang 4. 1 yang ini kita jumlahkan dengan minus 4. 1 dikurangi 4 adalah minus 3. Jadi 4N dikurangi 3. Ini adalah persamaannya, yaitu 4N dikurangi 3. Nomor 3, banyak batang korek api pada pola ke-51. Sama seperti tadi, untuk pola pertama kita hitung terdapat 7 batang korek api. Jika kamu lupa cara menghitungnya, dihitung garisnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pada pola kedua terdapat 11, pada pola ketiga terdapat 15, kemudian masukkan ke rumus UN yang sama seperti tadi. UN, A-nya sama dengan 7, B-nya adalah 11 kurangi 7 atau 4, bertambahnya 4, kemudian N-nya di sini diketahui, N-nya adalah 51. Jadi bisa kita masukkan ke rumus UN. N-nya diganti 51, A-nya diganti 7, N-nya diganti 51, B-nya diganti 4. Jadi U51 sama dengan 7 tambah kurung buka 51 dikurangi 1 dikali 4. 51 dikurangi 1 menjadi 50. 50 kali 4 menjadi 200. 200 tambah 7 menjadi 207. Jadi banyak batang korek api pada pola ke-51 adalah 207 batang korek api. Nomor 4. Dari barisan aritmatika diketahui suku keempat adalah 18 dan suku ke-9 adalah 43. Suku ke-40 dari barisan tersebut adalah, oke, jadi ini kita pakai rumus UN, tapi sebelumnya kita cari dulu, cari A dan cari B. Oke, pertama kita cari B dulu. Cari B, kita tentukan dulu U besar dan U kecil. U besar adalah sukunya, suku ke-9 adalah 43, berarti U besarnya adalah 43, U kecilnya adalah 18, besarnya adalah 9, kecilnya adalah 4. Kemudian dimasukkan ke rumus beda. Beda adalah U besar dikurang U kecil per besar dikurang kecil. Tinggal dikurang-kurang ya. 43 dikurang 18 per 9 dikurangi 4. Menjadi 25 per 5. 25 per 5 menjadi 5. Jadi bedanya adalah 5. Kemudian jika kita sudah mendapatkan beda, maka kita bisa tentukan A. Jadi, dari U yang kecil kan adalah 18, atau U berapa? Suku keempat adalah 18. Berarti di sini kita tulis sampai 4. U1, U2, U3, U4. Dan di bawahnya kita tulis titik-titik.
U4-nya adalah 18, berarti di bawah U4 tulis 18 di sini. Kemudian kita hitung mundur, tadi bedanya 5, berarti untuk mendapatkan U1 yang sama dengan A ini, kita hitung mundur 18, kita kurangi 5. Kenapa kurang 5? Karena bedanya 5. 18 dikurangi 5, 13, 13 dikurangi 5, 8, 8 dikurangi 5, 3. Jadi, didapat A-nya adalah 3. Kemudian jika sudah dapat A dan B, bisa kita masukkan ke rumus UN, ditanya suku ke-40, berarti U40. A-nya 3, B-nya 5. Masukkan ke rumus UN, N-nya diganti 40, A-nya 3, bedanya 5, N-nya diganti 40. Jadi, 3 ditambah 40 kurangi 1 kali 5, 40 kurangi 1 jadi 39, 39 kali 5 menjadi 195, 195 ditambah 3 menjadi 198. Jadi suku ke-40-nya adalah 198. Bisa ya, sudah sering latihan. Kemudian nomor 5, jumlah semua suku pada barisan deret. Jumlah semua suku pada deret aritmatika 12 tambah 19 tambah 26 tambah titik-titik tambah 75 adalah, jadi di sini kita gunakan rumus SN yang A tambah UN atau ATUN. Untuk mendapatkan A dan UN, berarti kita harus cari dari soal sini. A itu adalah suku pertama, UN adalah suku terakhir. UN, suku terakhir. Nah, yang belum diketahui adalah N-nya. N untuk diisi di sini. Jadi kita harus cari N-nya terlebih dahulu. A-nya 12, bedanya adalah 19 dikurangi 12. Jadi ini nambah 7 ya, jadi bedanya 7. Kemudian, nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi UN-nya 75, kita cari N dulu. N-nya 75, tulis di sini. A-nya 12, N-nya tetap N, dikurangi 1, bedanya 7. Kemudian 7-nya dimasukkan ke dalam N, 7-nya dimasukkan ke min 1, jadi 7N dikurangi 7. Kemudian 12 yang ini dikurangi sama 7 menjadi 5. Kemudian 5-nya pindah ruas ke kiri menjadi minus 5. 75 dikurangi 5 menjadi 70. Kemudian 7-nya pindah ruas ke bawah menjadi 70 per 7 yaitu 10. Jadi N-nya 10. Kemudian bisa kita masukkan ke rumus SN yang ATUN kalau sudah diketahui N. Jadi N-nya adalah 10 per 2 dibagi menjadi 5. A-nya 12. UN-nya 75 dari soal yang tadi. Kemudian 12 tambah 75 menjadi 87. 87 kali 5 adalah 435. Jadi jumlah semua sukunya adalah 435. Nomor 6. Dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada baris pertama, 24 kursi pada baris kedua, 28 kursi pada baris ketiga, dan selanjutnya bertambah 4 kursi. Jika dalam gedung itu terdapat 15 baris kursi, maka banyak kursi seluruhnya adalah, jika ada kata seluruhnya, maka ini adalah menggunakan rumus SN ya. Rumus SN yang panjang untuk soal yang seperti ini. Untuk soal kursi, gunakan rumus SN yang N per 2 kurung buka 2A tambah N dikurangi 1B. Kita tulis diketahui A-nya adalah 20. Kenapa 20? Karena pada baris pertama terdapat 20 kursi. A-nya 20. Kemudian B-nya 4. Kenapa B-nya 4? Karena bertambah 4 kursi. Jadi bedanya 4. Kemudian N-nya 15. Kenapa 15? Karena di dalam gedung itu jumlahnya ada 15 baris kursi. Jadi N-nya 15. Kemudian tulis rumus SN-nya. Diganti ya, N-nya 15, N-nya 15, N-nya 15. Kemudian A-nya 20, kemudian bedanya 4. Jadi, S15 sama dengan 15 per 2. 2 kali 20 tambah 15 kurangi 1 dikali 4. 15 kurangi 1 menjadi 14. 2 kali 20 menjadi 40. Kemudian 14 dikalikan dengan 4 yang ini. 14 kali 4 menjadi 56. 40 tambah 56 adalah 96. 96 dibagi 2 menjadi 48. Jadi 15 kali 48 adalah 720 kursi. Jadi terdapat 720 kursi pada gedung tersebut. Nomor 7. Dari barisan geometri berikut 243, 81, 27, 9, dan seterusnya. Suku ke-9 dari barisan tersebut adalah, oke, ini barisan geometri yang menurun. Berarti nanti rasionya bentuknya per ya. Nah, biasanya tuh pernya itu kalau nggak 1 per 2 atau 1 per 3 atau 1 per 4 atau 1 per 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita pilih ataupun kita hitung dengan rumus. Nah,
Kita cari R-nya berapa nih? R-nya didapatkan dari suku kedua dibagi suku pertama. Jadi, rasionya adalah 81 dibagi 243, masing-masing dibagi 81, masing-masing dibagi 81. 81 dibagi 81 itu adalah 1. 243 dibagi 81 adalah 3. Kemudian berarti rasionya 3 nih. Kesini dikali sepertiga, dikali sepertiga, dan seterusnya. Oke, karena ini tanya suku ke-9, jadi Ibu buat sampai U9 di sini. Kemudian ditulis deh 243 dan seterusnya sampai ini ketahui. Nah, berarti selanjutnya juga dikali 1/3 ya. Kali 1/3 berapa? 9 kali 1/3. 9 dibagi 3 adalah 3. Tulis ini 3. Kemudian dikali lagi kali 1/3. 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi di sini tulis 1. Kemudian dikali 1/3 lagi. 1 dikali 1/3 nggak bisa dicoret ya. Jadi 1 kali 1/3 dirinya sendiri yaitu 1/3. Kemudian 1/3 dikali 1/3 artinya dikali. 1 kali 1 itu 1. 3 kali 3 itu 9. Jadi 1/9. Kemudian dikali 1/3 lagi. Berarti 1 kali 1 itu 1. 9 kali 3 itu adalah 27. Jadi 1/27. Nah, kalau bisa dilihat dia itu kembali ya. Habis 1, dia kembali 1/3 nih. Kemudian 1/9 ini. Kemudian 1/27 ini. Dan seterusnya berarti 1/81, 1/243. Seperti itu, hanya kembali ke sebelah kirinya tapi bentuknya 1/. Jadi suku ke-9-nya adalah 1/27. Nomor 8. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dan panjang kelima potongan tali membentuk deret geometri. Jika panjang tali yang terpendek 4 cm dan yang terpanjang 324 cm, panjang tali mula-mula adalah... Oke, jadi kita buat perkiraannya. Di sini Ibu memperkirakan R-nya adalah 3. Jadi biasanya R-nya itu bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini Ibu memperkirakan 3. Kemudian buat talinya, tali 1 sampai tali ke-5, kemudian diisi tali yang terpendeknya adalah 4 cm, berarti tali satunya 4 cm, yang terpanjang 324, berarti tali ke-5 324 ya. Nah, coba kalau dikali 3, 4 kali 3, 12, kali 3, 36, kali 3, 108, kali 3, 342. Ternyata benar, sesuai 4 dan 324 pada tali terpanjang. Berarti panjang tali mula-mula tinggal kita jumlah. 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108 tambah 324 adalah 484 cm. Nomor 9, ini yang perlu Ibu ralat ya, untuk soal amuba. Amuba akan membelah diri menjadi 3 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amuba, tentukan banyak amuba setelah 2 jam. Oke, nanti Ibu jelaskan di mana ralatnya. Diketahui R-nya 3. R-nya 3 karena membelah diri menjadi 3. Jadi R-nya 3, kemudian buat tabelnya, karena 2 jam berarti 0 sampai 120. 120 itu ini 2 jam. Kemudian kenapa kenaikannya 15 tambah 15 tambah 15 gitu? Kenapa? Karena dia membelah dirinya setiap 15 menit. Nah, kemudian kita isi deh. Pada mula-mula terdapat 20 amuba membelah diri menjadi 3, berarti kali 3. Kali 3 60, kali 3 180, kali 3 dan seterusnya ya. Banyak. Nah, ternyata banyak amubanya pada setelah 2 jam itu adalah 131.220. Jadi untuk banyak amuba ini setelah 2 jam itu bukan di jumlah. Jadi memang ini saja jawabannya. Jadi banyak amuba setelah 2 jam itu adalah 131.220, yaitu yang ada di tabelnya langsung, tidak perlu dijumlah ya untuk banyak amuba. Ini ralat dari Ibu. Oke, untuk pola bilangan sampai sini bab 1 semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.